Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najah Khairatun Nisa dengan NIM 2414198, kelas 3C Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Filsafat Umum. Langsung saja, apa sih filsafat itu? Jadi, filsafat secara bahasa itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia, yang berarti cinta kebijaksanaan. Philos cinta dan sophia itu kebijaksanaan. Terus orang yang mempelajarinya itu disebut filsuf, yaitu orang yang terus berusaha mencari kebenaran. Secara umumnya, filsafat adalah usaha berpikir secara kritis, logis, sistematis, dan mendalam untuk mencari hakikat mengenai segala sesuatu. Apa sih tujuan dari mempelajari filsafat ini? Nah, tujuannya itu untuk memperoleh pandangan dunia dan hidup yang memuaskan, serta membantu manusia mengambil keputusan secara bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Terus ada juga definisi menurut para tokoh. Yang pertama ada dari Plato. Filsafat itu adalah pengetahuan yang bertujuan untuk mencapai kebenaran yang asli. Ada juga menurut Aristoteles, itu filsafat adalah ilmu yang mencakup kebenaran di berbagai cabang pengetahuan seperti metafisika, logika, etika, politik, dan estetika. Nah, ia juga menyatakan filsafat adalah ilmu yang menyelidiki sebab-sebab dan asas-asas segala sesuatu yang ada. Terus ada juga Al-Kindi. Nah, menurut beliau itu filsafat adalah pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu dalam batas-batas kemampuan manusia dengan tujuan mencari dan menyesuaikan diri dengan keberadaan. Terus ada juga ruang lingkupnya. Filsafat mengkaji segala sesuatu yang ada. Jadi filsafat itu bersifat komprehensif, baik yang material maupun imaterial. Cabang utamanya itu meliputi 3 hal mendasar. Yang pertama ada ontologi, epistemologis, dan aksiologis. Nah, yang pertama itu ontologi itu filsafat keberadaan. Ini membahas hakikat realitas. Kalau yang kedua epistemologis, filsafat pengetahuan, mempelajari asal-usul, batas, dan ukuran kebenaran pengetahuan. Yang ketiga aksiologi, filsafat nilai. Ini membahas nilai-nilai yang terbagi menjadi 2. Yang pertama etika, nilai moral, dan yang kedua estetika, nilai keindahan. Terus, sejarah filsafat di zaman Yunani kuno. Di zaman Yunani kuno itu sekitar abad ke-6. Itu tonggak awal pemikiran rasional. Nah, di periode ini ditandai dengan peralihan dengan cara berpikir yang dilandaskan pada mitos menuju penjelasan yang bersumber dari akal dan logika. Terus ada juga sejarah filsafat di abad pertengahan dan modern. Di zaman abad pertengahan itu disebut juga teosentrisme. Nah, di waktunya itu sekitar abad ke-5 sampai ke abad ke-15. Nah, di sini tuh karakteristik utamanya berpusat pada Tuhan. Terus juga digunakan untuk memperkuat dan menjelaskan ajaran agama. Terus zaman modern atau antroposentrisme waktunya abad ke-16 sampai ke-19. Karakteristik utamanya bergeser ke manusia itu sebagai pusat, menekankan pada kebebasan berpikir dan otonomi akal, lebih rasionalitas dan ilmiah. Aliran utamanya itu rasionalisme, empirisme, dan kritisisme. Rasionalisme itu sumber kebenaran utamanya itu akal.
Terus empirisme itu semua pengetahuan bermula dari pengalaman indrawi. Terus kritisisme menyintesiskan keduanya atau menggabungkan keduanya gitu. Terus dampaknya itu melahirkan revolusi ilmiah dan menjadi dasar bagi ilmu pengetahuan, teknologi, dan peradaban modern. Baik, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.